Masihkah saudara mengasihi orang-orang yang membenci saudara, yang menggosipkan saudara, yang bikin susah hidup saudara? No? Bu Yeye belum lulus. Lalu kiblatnya siapa? Contohnya siapa? Yesus. Ketika dia dimaki-maki, ketika dia digosipin, ketika dia bahkan ada orang-orang yang mau membunuh dia, ada orang-orang yang selalu mencari kesalahannya. Di kayu salib dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah." Tidak ada satu kalimat pun waktu orang Farisi, orang Saduki, tentara Romawi, orang-orang yang mengkhianati dan menjelek-jelekan bahkan mencari kesalahannya, tidak ada satu kalimat pun yang Yesus melakukan dalam arti begini. Di dalam Alkitab, ketika Yesus mengetahui pikiran-pikiran orang Farisi yang mencoba untuk menjebak dia, marahlah dia, kemudian dia maki-maki itu semua orang Farisi. Tidak ada ayatnya, saudara. Maka kalau mau belajar mengenai kasih, jangan kaget kalau ada orang-orang yang dikirim yang kadang-kadang membuat Anda tidak bisa mengasihi mereka. Mengapa mereka dikirim? Tuhan lebih tertarik dengan karakter Anda daripada comfort atau zona nyaman dalam hidup saudara. Bagaimana dengan sukacita? Bagaimana saudara belajar karakter sukacita? Yang dimaksudkan di sini, sukacita adalah joy, bukan happiness. Saya mau memperjelas kembali, ada beda antara happy dengan joy. Happiness itu sumbernya adalah what happened. Happiness baru didapat hadiah, dibelikan sepatu misalkan, ya kan? Langsung pulang turun dari mobil senangnya, bukan main, ditunjuk. Saya baru dapat sepatu, ya kan? Tapi kalau sepatumu hilang masih sukacita, itu baru joy, ya kan? Ya kan? Amin. Martin contohnya, satu kali ada cewek yang mendatangi kemudian nembak langsung. "Aku mencintai kamu, Martin." What happened? Apa yang terjadi kepada Martin? Ada yang jatuh cinta. Dia senang. Haleluya, luar biasa. Dia menyembah Tuhan sampai lupa-lupa, ya kan? Nah, itu happiness. Joy adalah waktu orang itu tiba-tiba datang kepadamu, kita putus sekarang. Dan kamu masih bisa menyanyi haleluya, sebab Tuhan baik. Sukacita yang datang dari dalam, itu namanya joy. Tapi kalau sukacita terjadi karena what happened, itu namanya happiness. Tuhan mau, sudah dengar baik-baik, Anda harus punya joy, sukacita dari Tuhan. Kenapa? Karena nanti di surga tiap hari Anda akan bersukacita. Maka latihlah dirimu mumpung hidup di dunia ini bersukacita. Aduh, saya selalu kasihan lihat orang yang kalau jalan begini, tidak ada sukacita. Setiap hari tidak ada sukacita. Saya takut kalau dia masuk surga kaget. Atau kemungkinan tidak bisa masuk surga karena di surga tidak ada duka cita dan air mata. Maka dalam hidup yang sementara ini, salah satu sekolah yang Tuhan izinkan masuk adalah sekolah karakter. Salah satunya apa? Sekolah sukacita. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is, bener nih, bukan is strength. Amin. Makanya saudara, kalau Anda kok pribadi yang bangun pagi udah bawaannya suntuk, mengeluh, complaining, marah-marah, tidak ada sukacita, saya kasihan dengan saudara. Hidup ini hanya sekali. Saya selalu menggambarkan ini dan saya tidak bosan-bosan menggambarkan ini. Surga itu hanya ada satu mood, M-O-O-D, mood, suasananya itu hanya satu, sukacita. Maka kalau Anda di dunia tidak terbiasa sukacita, saya membayangkan Anda di surga nanti mojok. Tidak biasa. Lama-lama kan saudara bosan lihat wajahmu sendiri, ya kan? Kemudian panggil malaikat, "Tuhan, saya mulai bosan dengan wajah saya sendiri. Apakah ada tempat alternatif?" Tuhan malaikat bilang, "Oh, ada sebelah." Mau pindah sebelah silakan loncat.
Katakan kepada saudara-saudara yang ada di samping saudaramu atau di samping saudara, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Amin. Bisa bersukacita waktu dompet tidak ada isinya. Amin, luar biasa. Bisa bersukacita walaupun saudara kena PHK. Bisa bersukacita waktu engkau dikhianatin oleh orang yang Anda cintai. Benar nih. God is more interested in your character than your comfort. Kadang-kadang Tuhan mengambil rasa aman demi pembentukan karakter dalam hidup Anda. Amin. Damai sejahtera. Wow. Saudara bisa merasakan damai sejahtera tiap hari? Latihlah dirimu hidup dalam damai sejahtera. Karena di surga, saudara akan hidup damai. Di surga tidak ada peperangan. Tidak ada padu, tidak ada sikut-sikutan, tidak ada pukul-pukulan. Di surga yang ada damai. Irene, damai Allah di sana. Maka mumpung hidup di dunia, belajarlah bagaimana hidup dalam damai sejahtera ilahi. Damai yang tidak dipengaruhi oleh apa yang Anda lihat dan apa yang Anda rasa. Itulah damai Allah yang luar biasa. Bagaimana saudara bisa tahu? Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang tinggal atau tidur di buritan pada waktu perahunya menghadang ombak dan gelombang. Saya yakin kalau saudara waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus bawa video, saudara mungkin tidak akan men-shoot atau memvideo Petrus dan kawan-kawan yang berteriak sambil ngeluarin air dari perahu, ya kan? Saudara mungkin akan lihat Yesus yang tertidur dan sudah mendengar. Kok bisa di tengah badai tidurnya nyenyak? Hanya orang yang bisa memiliki damai sejahtera, yang bisa tenang sah di tengah-tengah situasi di mana engkau sedang menghadapi tantangan, kekurangan, himpitan, persoalan, saudara masih bisa menyanyikan lagu nyamanlah jiwaku, nyamanlah. Orang yang damai dari mukanya bisa dikenali. Amin. Orang yang punya damai sejahtera itu bisa dikenali dari raut wajahnya dan ucapannya. Hidup sekali salah satu sekolah yang Anda harus lulus, sekolah damai sejahtera. Amin. Kesabaran. Saudara-saudara, ini sekolah yang paling sulit barangkali. Karena untuk sampai titik Anda menjadi orang sabar, Tuhan kirim orang-orang yang bikin Anda tidak sabar. Maka kalau ada orang-orang ini dikirim dalam hidup saudara, saudara harus belajar bagaimana tetap sabar di tengah-tengah atau waktu Anda dikelilingi dari orang-orang yang tidak membuat Anda tidak sabar. Belajarlah sabar di situ. Kadang-kadang itu pasangan hidup saudara. Ya kan? Suami-suami belajar sabar terhadap istri. Istri-istri belajarlah sabar terhadap suami. Dan anak-anak. Itu semua saya katakan kemarin, belajar pertama untuk mengasihi itu dari keluarga. Jadi bukan kebetulan kok Tuhan mempertemukan dengan mereka-mereka. Semua oleh karena diizinkan oleh Tuhan. Lemah lembut. Sudahkah saudara termasuk golongan orang yang lemah lembut yang saya gambarkan kemarin, protes? Bahasa Yunaninya protes. Artinya apa? Mengontrol emosi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa memanage kekuatan. Saat dipuji Anda tidak hilang identitas Anda. Saat Anda mengalami ujian, Anda tidak menyerah kalah dengan keadaan. Saat Anda dibuat marah, Anda bisa mengontrol emosi Anda untuk tidak marah. Saudara-saudara, ini latihan dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita misalkan ini sudah ngantri ini di bank nih ya. Kita ada di tengah. Tiba-tiba ada yang orang dari belakang nyelonong.
Saudara, kadang-kadang ini orang enggak tahu diri, saya mau seret aja. Tapi kita harus mengontrol. Amin. Belajar mengontrol diri. Nah, kalau saudara 9 buah itu sudah ada, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tujuan akhirnya apa? Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, buah kehidupan. Ketika buah-buah kehidupan itu sudah ada seperti buah roh tadi, dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi tanda bahwa Anda sudah menjadi murid Yesus adalah bukan sertifikat pemuridan. Bukan karena saya sudah mengikuti kelas pemuridan, Pak. Saya sudah dapat 3 sertifikat. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Bukan itu. Tanda bahwa Anda sudah menjadi seorang murid adalah hidupmu menghasilkan buah. Sukacita, panjang sabar, kebaikan, kemurahan, tahan nafsu. Itu semua ada di dalam diri saudara, lulus. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, saya rindu dalam hidup ini, kita semua harus punya beban. Selain mau dimuridkan, kita harus mau memuridkan orang lain. Dan untuk memuridkan, saudara, kita bisa melakukan itu di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Orang-orang yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Maka saya menyarankan saudara yang memimpin sebuah gereja, saudara yang memimpin kelompok sel, ingat baik-baik, ngumpul saja tidak cukup. Saya punya banyak murid. Dari mana engkau tahu bahwa dia menjadi murid? Kita lihat pada waktu ada tantangan, kita lihat pada waktu ada masalah, kita lihat waktu ada krisis, kita lihat hidupnya bagaimana waktu ada stres. Adakah hidupnya menghasilkan buah-buah roh seperti ini? Itu tanda. Dan ketika buah-buah itu sudah ada, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Karena apa? Anda sudah lulus mengikuti rencananya. Rencana apa? Sekolah karakter yang Tuhan set di dunia, dan dia turun sendiri untuk mengajar di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Sebetulnya kekristenan tidak terlalu sulit, saudara. Ya kan? Mengikuti Yesus dan belajar bagaimana memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ada satu yang nanti kita akan bahas. Tujuan akhir dalam kehidupan kita di dunia ini adalah menjadi seperti Yesus. Itu aja. Menjadi seperti Yesus. Karena itulah standar surga. Kalau saudara mau belajar tentang nilai-nilai surga, belajarlah dari orang yang datang dari surga. Iya kan? Nah, kalau saudara sekarang didatangi orang, saya mau mengajak saudara ke satu pulau, itu pulau yang bagus sekali. Wah, pokoknya pulau itu luar biasa, ada banyak keistimewaan. Buahnya besar-besar dan kita bisa menikmati. Anda tanya, Anda pernah dari sana? Belum. Terus Anda dapat informasi dari mana? Google. Kemudian ada orang yang datang langsung dari pulau itu, datang ke kampung saudara. Dia punya KTP dari sana, lahir di sana, dan dia tahu semua, bahkan dia memiliki semuanya yang ada di sana. Kemudian mengatakan, saya mengundang kamu untuk datang ke sana. Mana lebih saudara percaya? Mau mengikuti orang yang datang dari sana, atau orang yang berteori atau hanya sekedar tahu informasi? Kalau saya akan ikut orang yang datang dari sana, belajar dari dia, dan ngikut dia. Amin. Ada banyak teori bagaimana masuk surga, tapi saya lebih percaya kepada Dia yang datang dari surga dan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya ikut Dia, saya jamin. Dan Dia menjamin kita akan sampai di sana. Dan kita sudah tahu norma-norma untuk bisa ada di sana, 9 buah roh ini. School of Character.
Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Abi bisa maju. Ada lagu lama waktu saya baru bertobat. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terus ayat yang berikutnya. Bingung. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dalam bahasa Inggris lebih kena. No turning back. No turning back. Tidak akan balik lagi. Karena apa? Kita sudah menemukan yang tepat. Jalan yang tepat. Hidup ini sekali, ikutilah sekolah karakter. Menjadi seperti Yesus. Dan saya memberikan jaminan kepada saudara. Kalau 9 buah ini ada dalam diri saudara, saudara akan menikmati kehidupan ini dan tidak akan kaget waktu masuk dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pewahyuan yang kami terima. Kami rindu firman-Mu menjadi pencerahan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh mengalami kebenaran yang akan mengubah perspektif kami, mengubah cara pandang kami, dan akan mengubah perilaku kami untuk menjalani kehidupan yang sisa ini. Kami ingin belajar banyak mengenai karakter ilahi melalui Yesus Kristus. Karena dari dalamnya kami belajar sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami rindu kekuatan firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Kami berdoa buat semua sahabat-sahabat kami yang menonton video ini juga, agar Engkau akan memberkati mereka, memberikan keinginan untuk mengiring Yesus dan tidak akan pernah mengingkari. No turning back, tidak akan kembali ke manusia lama, tapi terus kami akan belajar memiliki karakter ilahi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.